Seorang aktor selalu dituntut untuk bisa memerankan tokoh apapun. Hal itu dibuktikan oleh Cornelia Agatha baru-baru ini. Lia yang mengaku sangat pilih-pilih peran akhirnya dapat membuktikan bahwa ia mampu memerankan tokoh lesbian dalam film layar lebar Detik Terakhir. Banyak yang bilang ini film yang paling berani yang saya pernah mainkan gitu. Cuma saya pikir ya image apa segala macam, saya pikir selama saya nggak main film BF, selama saya nggak, ya semuanya bisa di. Sebelum saya meninggal dunia, saya masih bisa banyak berbuat untuk kesenian dan kebudayaan di Indonesia dan saya akan lebih menaruhkan hidup saya ke situ. Pekan Imunisasi Anak Nasional terus gencar dikumandangkan kepada masyarakat. Kemarin telah diselenggarakan Pekan Imunisasi Anak tahap kedua dan pada tahap ketiga akan dilangsungkan pada tanggal 30 September lusa. Seperti yang sudah ada beberapa selebritas yang terlibat dalam Pekan Imunisasi Nasional. Kemarin giliran Ferry Salim dan penyanyi Chintya Lamusu yang melibatkan diri dalam Pekan Imunisasi Nasional itu. Kata imunisasi pasti terdengar akrab di telinga perempuan yang sudah punya anak. Sementara itu, Chintya Lamusu sampai saat ini masih melajang. Kenapa Chintya mau terlibat dalam Pekan Imunisasi Nasional? Ini udah jadi PR juga kita semua. Jadi menurut aku eh, nggak harus yang punya anak gitu. Jadi dengan misalnya aku minimal di dalam keluarga aku mengingatkan ke mana ke saudara-saudara aku, ke untuk sepupu-sepupu keponakan-keponakan aku kayak gitu itu udah satu usaha yang apa dari situ basicnya. Harapan kita semuanya, WHO, UNICEF dan juga Departemen Kesehatan, bahwa di akhir tahun ini kita sudah bisa bebas dari polio. Itu harapan kita betul-betul. Mudah-mudahan masyarakat semua ikut membantu untuk mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional ini. Para artis sepertinya memang dituntut serba bisa. Contohnya seperti keterlibatan Ferry Salim dan Chintya Lamusu dalam Pekan Imunisasi Nasional. Selain keseharian mereka berkutat dengan dunia hiburan. Sama halnya dengan Dorce. Di samping sibuk cuap-cuap sebagai presenter, Dorce kembali meluncurkan buku ketiganya yang berjudul Ngingetin Dorce. Buku ini menceritakan apa sih? Aku tuh senang foto-foto sama artis. Aku tuh orang yang gak gengsi. Maksudnya gini kan ada beberapa artis yang ngapain sih gue mau foto sama artis? Siapa sih artis? Gue juga lebih top dari dia atau bla 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 gitu. Nah, aku ini orang yang menggemari semua artis dari mulai artis yang tua, yang muda sampai yang baru meletek tuh aku demen. Jadi aku kadang-kadang menawarkan diriku untuk bisa foto sama dia. Tapi bukan foto aja, aku pengen minta komentar dia tentang aku. Pokoknya aku bangga. Aku nggak mau diduluin sama yang lain. Jadi aku udah punya sendiri makanya aku ingin ingatkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau ini aku nggak jual tapi aku mungkin ganti biaya kirim aja kali nggak jual, biaya kirim aja. Pemirsa, Cornelia Agatha dikenal sebagai seorang artis yang berani tampil dan akting habis-habisan demi sebuah peran. Nah, dalam film terbarunya ini, Cornelia Agatha harus berani beradegan agak sedikit erotis. Dan pemirsa, jika kita berbicara mengenai erotis, pasti Anda menunggu perkembangan terbaru dari kasus foto berbau erotis milik Anjasmara. Nah, Anda akan segera mendapatkan jawabannya setelah kita menyapa terlebih dahulu Cornelia Agatha dan film terbarunya. Seorang aktor selalu dituntut untuk bisa memerankan tokoh apapun. Hal itu dibuktikan oleh Cornelia Agatha baru-baru ini. Lia yang mengaku sangat pilih-pilih peran akhirnya dapat membuktikan bahwa ia mampu memerankan tokoh lesbian dalam film layar lebar Detik Terakhir. Banyak yang bilang ini film yang paling berani yang saya pernah mainkan gitu. Cuma saya pikir ya image apa segala macam, saya pikir selama saya nggak main film BF, selama saya nggak, ya semuanya bisa dilihat lah ya. Memang kadang-kadang namanya film ya adalah yang begini begitu, tapi kan semuanya pasti kan ada batasan. Tapi kan kita nggak bisa nyamain semuanya dong. Artinya untuk ngejar kualitas atau saya juga ingin naik kelas ya sebagai pemain, saya juga nggak harus dengan peran-peran yang baik-baik mulu dong.
Obsesi Lia untuk memerankan tokoh Regi telah terwujud. Lia pun merasa puas karena telah mengeluarkan segala kemampuannya untuk mendalami peran lesbian yang juga pengguna narkoba. Dan yang memerankan pacar Lia adalah Sauzan. Model dan peragawati ini memang baru pertama kali bermain dalam film layar lebar. Dari perawakan Sauzan yang tomboy membuat pemeran tokoh Vela ini dicurigai sebagai seorang lesbian. Apalagi beberapa waktu lalu Sauzan memang pernah digosipkan penyuka sesama jenis. Dengan perannya ini apakah Sauzan tidak takut gosip itu kembali mencuat? Banyak sih ya, saya dengar itu dan ya biarin aja mereka ngomong dan mereka mempunyai interpretasi sendiri dan I know myself dan teman-teman dekat aku kayaknya tahu siapa aku yang sebenarnya. Percaya gitu gue lesbian. Ya itu mungkin perlu dijawab nggak? Enggak kan gitu kan. Enggak sih. Enggak sih. I'm normal. I'm straight. I like guys. Yeah. But guys doesn't like me because I'm too guys. Detik Terakhir adalah film yang berdasarkan kisah nyata. Film ini banyak menyuguhkan adegan-adegan yang menjurus vulgar. Apakah Lia tidak khawatir hal itu akan menimbulkan pro kontra seperti yang terjadi pada kasus photoshoot Anjasmara? Ya harus siap lah, harus siap, itu konsekuensinya saya. Apapun yang saya lakukan selama ini dalam berkarya, itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan dong. Yang paling sulit saya ngalahin adalah beban saya waktu adegan masturbasi, karena itu gimana ya, tahu sendiri kan, private banget gitu, udah gitu banyak orang di depan saya, kru cowok-cowok semua lagi kan gitu. Pihak penyelenggara CP Binal akhirnya menutup pameran seni bertaraf internasional yang diselenggarakan di Museum Bank Indonesia. Jim Supangkat, salah satu kurator dari pameran seni 2 tahunan ini, kecewa berat dengan polemik foto bugil Anjasmara yang akhirnya merembet ke soal agama. Menurut Jim Supangkat, foto Anjasmara tersebut tak melanggar hukum karena pada bagian-bagian tubuh yang tak sopan sudah ditutup dengan lingkaran putih oleh pihak penyelenggara. Ini sebuah bienal yang besar, disiapkan selama 2 tahun, dibiayai oleh badan-badan internasional, dipublikasikan ke luar negeri. Rasanya mustahil kalau untuk mencari sensasi murahan dengan menampilkan kelamin. Karena itu saya tegaskan, ketika kami para kurator memutuskan menyertakan karya ini, satu hal pasti bahwa karya ini tidak melanggar hukum. Karya ini pada bagian-bagian yang sensitif, alat kelamin, punting dan sebagainya, itu ditutup oleh lingkaran putih. Foto kontroversial itu sendiri kini sudah diturunkan oleh pihak penyelenggara karena mendapat tekanan dari salah satu ormas Islam. Sebagai ungkapan kekecewaan, para seniman kemudian menyelubungi karya mereka dengan kain putih. Bukan itu saja, ke depan tak akan ada lagi ajang CP Binal di Indonesia. Penutupan ini merupakan sebuah dalam tradisi kesenian, jadi desain terakhir merupakan pengharusan kebebasan ekspresi. Lantas bagaimana tanggapan Anjasmara yang kini sudah dilaporkan oleh Front Pembela Islam ke pihak berwajib atas dugaan pornografi dan penistaan terhadap agama? Saya nggak mau ngomong lagi, semuanya udah saya serahin sama pengacara saya, silahkan tanya sama pengacara saya, itu aja. Pemirsa, kebebasan yang akhirnya mengusik kebebasan orang lain masih bisa kita sebut sebagai kebebasan? Pemirsa, 40 hari yang lalu Edisut meninggalkan kita semua untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Dan kemarin keluarga besar Edisut menyelenggarakan peringatan 40 hari meninggalnya Edisut di Masjid Sunda Kelapa. Pemirsa, inilah liputannya. Tak terasa pelawak senior dan pendiri acara Aneka Ria Safari Edisut telah 40 hari lebih berpulang ke rahmatullah. Untuk mendoakan kepergian sang ayah, anak-anak Edisut hari Selasa malam kemarin berkumpul di Masjid Sunda Kelapa untuk mengadakan tahlilan 40 hari meninggalnya almarhum. Kenapa kita milih tanggal 27? Karena di tanggal 24-nya itu diadakan di Jogja, di
tanah kelahiran Bapak, Klaten, di dekat makam. Dan sekarang tanggal 27 karena teman-teman Bapak banyak yang di Jakarta yang belum sempat juga hadir di pemakaman Bapak. Ya, alangkah baiknya kalau kami juga menyelenggarakan di sini. Pemandangan menyejukkan terpampang jelas di acara tahlilan tersebut. Indah dan Dewi anak